Shalom, haleluya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang orang beriman harus tertib dan disiplin. Orang beriman harus tertib dan disiplin. Mari kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Dikatakan demikian, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 kita perhatikan, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9, ini sebaliknya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 10 ini jaminannya. Nah, ayat yang ke-6 saya bacakan dalam terjemahan lama. Dikatakan demikian, dan pengetahuanmu itu ditambah dengan kelakuan tertib, dan tertibmu itu ditambah dengan tekun, dan tekunmu itu ditambah dengan pengasihan. Ya, jadi kita melihat, saya tekankan tentang ketertiban, ya, dan disiplin. Kalau kita melihat orang beriman tidak tertib dan tidak disiplin, maka tidak akan menjadi apa-apa, baik secara jasmani, baik secara rohani. Contoh, kalau seorang pelajar ya, tidak ada ketertiban dan kedisiplinan, maka jangan harap pelajar tersebut bisa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ketertiban dan kedisiplinan itu sangat dibutuhkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau saudara perhatikan, orang dagang kalau tidak tertib, tidak disiplin, hancur dagangannya, ya, hancur saudara. Rumah tangga kalau tidak tertib dan tidak disiplin, bubar. Jadi ketertiban dan kedisiplinan ini sangat dibutuhkan, Nah, tertib taat akan suatu aturan atau sistem tertentu. Hebat saudara, hebatnya mah dalam ketentaraan itu terkenal disiplin, tertib. Sebab kalau tidak, sanksinya juga, hukumannya tegas. Nah, kalau tentara tidak tertib, tidak disiplin, mau jadi apa negara ini? Kalau tentara tidak tertib, tidak disiplin, tidak taat pada pimpinan, bubar. Jadi ketertiban dan kedisiplinan sangat diperlukan juga. Istimewa kita sebagai orang beriman, murid Kristus, ya. Kalau kita lihat kehidupan Kristus di muka bumi ini, tertib, disiplin. Pagi-pagi dia keluar, dia berdoa. Hari Sabat dia ada di bait Allah. Tertib, disiplin. Nah, kita sebagai muridnya, ya, seharusnya kita hidup
dalam ketertiban. Baik ibadah, pelayanan, itu juga sangat membutuhkan ketertiban atau disiplin. Ya. Waktu Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk berdoa, ayo kita berdoa. Ternyata ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, tidur. Ya. Nggak tertib, tidak disiplin, tidur. Nah, Tuhan Yesus tegur, masa kamu nggak bisa berdoa bersama aku 1 jam saja? Yesus pergi, tidur lagi. Akibatnya apa? Petrus menyangkal Tuhan. Ini jangan dianggap kecil. Sekarang kita melihat lebih lanjut Romawi 1. Mengapa tidak tertib? Itu pertanyaannya, saudara. Romawi 1, mengapa tidak tertib? Ini sering dianggap dosa atau kesalahan kecil. Ini sering dianggap dosa atau kesalahan kecil. Apalagi kalau tidak ada sanksi atau hukumannya. Padahal kalau kita melihat ini dosa pokok. Ini dosa pokok, jangan dikecilkan. Seorang berhasil itu kita telusuri, pasti dia disiplin, pasti dia taat, ya, pasti dia tertib. Kalau kita telusuri, pasti. Jadi saudaraku, jangan ini dianggap kecil. Ya. Baik dalam kita berdagang, baik dalam kita pelayanan, ini bukan satu hal yang kecil. B, bisa jadi dosa yang rutin atau salah kaprah. Ya. Bisa jadi dosa yang rutin atau salah kaprah. Ya. Seringkali saudaraku, dalam hidup dan pelayanan orang beriman, hal ini bisa jadi hal yang rutin. Akhirnya menjadi dosa yang rutin. Ya. Misalnya kita lihat lebih dahulu dalam hal jasmani, ya, baru nanti kita akan melihat dalam hal rohani. Dalam hal jasmani, kalau orang beriman bekerja, itu harus disiplin, harus tertib. Sekalipun bos tidak ada di tempat, yang buka usaha atau buka toko atau buka apa, itu hanya karyawan. Datang terlambat sedikit kan bos tidak ada. Dia lupa bahwa bos pakai sistem CCTV. Jadi kelihatan jelas aktivitas di perusahaan itu, di toko itu, di pekerjaan itu kelihatan dengan jelas. Sehingga tidak heran kalau pada akhirnya bos turun tangan memecat karyawan tersebut. Bahkan sudah ada aturan. Waktu kerja handphone tidak boleh diaktifkan. Ya. Tapi diam-diam dia aktifkan, dia buka, dia main, bahkan lebih parah. Lihat WA, Facebook, dan lain sebagainya, dia tidak sadar bahwa waktu dia di pekerjaan itu dibayar, bukan untuk bermain, Nah, ini awal dari kerusakan. Kalau dalam hal jasmani itu sudah menjadi kebiasaan tidak tertib, dia menganggap ini kan cuma perkara kecil, dosa kecil, kan saya masih kerja di situ, duduk di situ, dan lain sebagainya. Ini satu anggapan yang salah. Jangan heran kalau ada tindakan pendisiplinan dari bos. Nah, dalam hal rohani, saudaraku, kadang kita melihat, ya,
Mungkin orang bertanya pada kita, kamu ibadah mulai jam berapa? Oh, mulai jam 9. Terus dia lihat jam, ini jam 9 lebih 15 menit, kok belum berangkat? Nah, kalau dia punya kebiasaan atau pemikiran, kan belum firman Tuhan, jadi dianggap pujian dan lain sebagainya itu dianggap belum ibadah. Ini satu kebiasaan yang jelek. Saya boleh umpamakan begini, kelihatannya kecil. Firman Tuhan menjelaskan dalam kitab Kidung Agung 2, ayat yang ke-15. Ya. Kidung Agung 2 ayat yang ke-15 dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kecil, tapi akhirnya merusak. Kata orang, saya belum pernah menyaksikan juga, kata orang, kereta api yang besar itu bisa terguling itu karena ada benda kecil di atas rel. Ya. Entah itu batu yang keras, entah itu potongan besi atau apa, itu kecil bisa membuat kereta api itu terguling. Jangan sepelekan, jangan kecilkan hal-hal yang kecil. Ya. Hidup ibadah dan pelayanan, tadi saya jelaskan soal jasmani. Orang tersebut bisa dipecat. Ya. Atau nggak naik gaji terus. Dibiarkan aja terus. Kalau bosnya tidak mau pecat, dibiarin. Tapi nggak dinaikkan gajinya. Nah, dalam hal rohani, ibadah, hidup ibadah dan pelayanan kita jadi rusak, jadi kacau. Ya. Sebab tidak tertib dan jadi satu kesaksian yang jelek. Jadi batu sandungan yang bisa menjatuhkan orang yang lemah imannya. Saudara bayangkan, apalagi kalau kita seorang pelayan Tuhan. Ya. Terus orang yang baru terima Tuhan, dia rajin, dia datang tepat waktu dan duduk, dia sudah mulai ibadah, tahu-tahu nyelonong. Beberapa pelayan Tuhan yang gak tertib. Orang ini lihat, mungkin dia tidak bicara, tapi orang ini lihat dan tersandung. Loh, seharusnya kan seorang pelayan itu lebih tertib. Ini kok gak tertib? Nah, mereka tersandung. Ya. Kalau gereja yang jemaat dan para pelayannya tidak tertib, tidak disiplin, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi ketertiban dan kedisiplinan itu harus dikerjakan bersama-sama. Supaya menghasilkan sesuatu yang indah, mutu pelayan yang indah, mutu jemaat yang indah, karena tertib, ya, karena disiplin. Romawi 2, kerugian dan bahayanya. Ya, kita melihat kerugian dan bahayanya, saya beri 6 poin. 1, semaunya sendiri. Ya. Kerugiannya kita bisa melihat orang yang tidak tertib dan tidak disiplin itu semaunya sendiri. Ya. Hidupnya itu pasti menuruti daging, menuruti kemauan sendiri. Seandainya kita lihat ibadah, ada yang jam 6 pagi, ada yang jam 7 pagi, ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 9 pagi. Kalau ibadah jam 6 pagi, ya jangan tidur jam 1, jam 2 pagi, bangun susah. Seandainya pun bisa bangun, di gereja disambung tidurnya. Tidur di gereja karena tidak cukup waktu istirahat. Nah, orang seperti ini semaunya sendiri. Ya. Kalau orang Jawa bilang karep-karepe dhewe. Nah, orang seperti ini tidak peduli akan peraturan, gak peduli kalau ditegur, gak peduli saudaraku. Ya.
semua dilanggar, padahal harus diikuti peraturan yang sudah dibuat, juga peraturan dalam tata ibadah, pelayanan, dalam tata cara pelayanan dan lain sebagainya. Saya ambil contoh begini. Nadab dan Abihu itu tertulis di dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Nadab dan Abihu, Imamat 10 ayat 1 dan 2 itu sudah diberitahu tidak boleh bawa api lain. Firman Tuhan mengatakan api yang asing. Mungkin dia berpikir, ini api apa bedanya sih? Kalau dipegang ya panas. Api, dia pikir nggak perlu menuruti itu. Dia ambil api yang lain, dia masuk dalam tata cara ibadah dan pelayan, mati. Tuhan yang turun tangan, dia lupa. Manusia bisa ditipu, sama apinya, tapi ngambilnya tempatnya nggak sama. Itu sudah disiapkan oleh Tuhan di mezbah korban bakaran. Manusia nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Akhirnya dibakar mati. Habis, berakibat fatal. Kalau orang hidup semaunya sendiri, hukuman Tuhan akan turun. Ya. Nah, kita melihat juga Hofni dan Pinehas. Dalam 1 Samuel 2, 16-17, itu lemaknya itu sebenarnya harus dibakar. Ini enggak. Ambil, ditusuk semaunya sendiri, daging diambil, makan. Dan itu membuat satu noda dalam pelayanan. Akhirnya, Tuhan hukum pada waktu peperangan, dia mati bersama dengan Imam Eli. Sangat mengerikan, tidak tertib, tidak disiplin. Saya beri contoh lagi, Raja Saul. Dalam 1 Samuel 13 ayat 11-13. Seharusnya Saul tunggu, enggak. Samuel berkata, seminggu aku akan datang. Ternyata dia tidak mau tunggu. Dia mau melakukan sendiri. Ya. Dia mau melakukan imamat sendiri. Akhirnya Samuel datang dan berkata apa? Kita lihat 1 Samuel 13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Karena mau sendiri semau gue, dia pikir, dia analisa sendiri, dia ambil kebijaksanaan sendiri. Padahal Samuel tidak terlambat. Samuel datang tepat pada waktunya, tapi Raja Saul keburu, merasa takut karena dia melihat rakyatnya berserak-serak meninggalkan dia. Akhirnya, yang seharusnya berkat itu turun dalam kehidupan Raja Saul plus keturunnya batal. Nah, kalau sebab itu saudaraku, pemimpin kalau melihat orang yang dipimpinnya tidak tertib dan tidak disiplin, harus ditegur. Harus ditegur, dinasehati. Coba kita melihat 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pemimpin negur,
jangan emosi, jangan marah-marah. Ya. Tuhan Yesus menertibkan bait Allah itu menertibkan, ya. Tapi bukan dengan emosi. Memang kalau kita lihat sepintas sepertinya Tuhan kehilangan kontrol, tapi tidak. Setelah diselesaikan, dibersihkan, mujizat terjadi dalam bait Allah. Ya. Jadi saudaraku, kerugiannya kita melihat orang seperti ini semaunya sendiri. 2, tidak mau pikul salib, menyangkal diri, dan ini menjadi musuh salib. Padahal kehidupan orang Kristen, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus pikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Dalam Lukas 9 ayat 23. Ya. Kita melihat Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Orang yang kedua tidak mau pikul salib, nggak mau menyangkal diri, dan ini menjadi musuh salib. Di dalam Filipi 3:18 dikatakan, padahal saudaraku, sekalipun tampaknya kecil, ya, kalau melanggar firman Tuhan, tetap menjadi salah, tetap menjadi dosa. Dan hal ini yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tertib, kita harus disiplin. Ya. Orang beriman itu hidup menyangkal diri. Itu kekhasan orang beriman adalah hidup menyangkal diri. Ya. Hidup baik dalam hal-hal yang dianggap kecil. Kita harus menyangkal diri. Contoh. Kalau kita tidak disiplin, tidak tertib dalam mentaati firman Tuhan, maka pada saat orang tersebut menyakiti kita, ya, merugikan kita, terus kita tidak taat, kita tidak disiplin, kita tidak mau menyangkal diri, maka timbul satu perbuatan yang melanggar firman. Artinya kita membalas. Ya. Artinya kita membalas semau gua. Gua mau balas mau apa? Nah, itu rentetannya. So, itu kerugiannya perlu dipikirkan. Ya. Saudara perhatikan, kalau orang sudah tidak mau tertib, tidak mau disiplin, pada saat dia merasa dirugikan, dia melawan, tidak lagi peduli akan hukum-hukum Tuhan. Ya. Akhirnya jadi cacat. Ya. Dalam Roma 6 ayat yang ke-6, Roma 6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi dengan dosa. Kalau nggak tertib ya kembali lagi diperhamba oleh dosa, ya, peras hati, amarah yang berlebihan dan seterusnya, akhirnya jadi cacat. Nanti dalam perkara besar juga cacat. Kalau dalam perkara kecil, ya, dianggap ya nggak tertib, nggak disiplin, itu kecil menurut dia. Tapi kalau kita teropong dalam terang firman Tuhan, kelihatan itu bukan masalah kecil, tapi itu masalah pokok. Nah, kalau dalam hal kecil ini kita tidak tertib, dalam perkara besar pun kita tidak akan bisa tertib. Itu pokoknya. 3. Tanda orang itu tidak tumbuh, tetap bayi atau kanak-kanak rohani. Tanda orang itu tidak tumbuh, tetap bayi atau kanak-kanak rohani. Mengapa?
Sebab dalam perkara kecil saja tidak mau menyangkal diri. Beda. Saudaraku, kita melihat kalau kita bersekutu, berteman dengan orang-orang beriman, kita bisa melihat hidup orang ini kanak-kanak atau dewasa. Kelihatan dari pembicaraannya, ketertibannya, kesabaran, dan lain sebagainya. Dia bisa menyangkal dirinya, sehingga akhirnya tumbuh. Tapi kalau sikap dan tindakannya semau sendiri, pokoknya kalau diajak omong nyinggung sedikit marah meledak, oh itu kanak-kanak, oh itu masih bayi, ya. Tidak dewasa, tidak tumbuh. Nah, dewasa cirinya kita melihat Galatia 5 ayat yang ke-24, Galatia 5:24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang dewasa itu bisa menjadi milik Kristus, cirinya Galatia 5:26, menyalibkan, ya, tidak mengikuti keinginan daging tapi menyalibkan. Galatia 6 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi orang dewasa itu rela, ya, ikhlas menyalibkan dirinya daripada keinginan-keinginan dunia ini. 4. Orang-orang ini sulit diatur. Saya mungkin ambil contoh begini. Ayo kita latihan. Jam sekian, nggak bisa saya jam segini. Saya mau datang jam segini. Yang lain bisa. Nah, dalam latihan itu akhirnya terjadi kekacauan, ketidaktertiban, dan sulit diatur. Mungkin di dalam kita menari, ya, sudah ditentukan seragamnya ini, tapi mereka nggak mau. Yang lain ngomong, enggak, aku pakai seragam yang ini. Hal-hal yang kecil seperti ini sulit diatur, apalagi hal-hal yang lebih besar. Sulit, saudaraku, ya. Semua segi hidup, baik dalam hal jasmani dan rohani, perlu mentaati aturan-aturan yang sudah dibuat atau sudah ditetapkan. Kalau aturan itu sudah dibuat, sudah ditetapkan, terus pesertanya itu lihat, kalau kira-kira dia tidak cocok, tidak mau dengan aturan itu, ya jangan ikut di dalamnya. Jangan dia terdaftar di dalamnya, tapi setelah itu tidak mau ikut, tidak mau tertib. Nah, sebelumnya lihat, kalau sudah ada tata tertib, ya diikuti. Itu namanya penyangkalan diri, sekalipun mungkin kita nggak cocok. Tapi karena sudah dibuat aturan itu, ya ditaati. Akhirnya hasilnya jadi bagus. Kalau semua taat, semua tertib, ya, maka pemimpinnya tidak sulit untuk mengatur. Tapi kalau itu semua dilanggar, sulit diatur, ya, mau-maunya sendiri, ya. Apalagi tidak ada sanksinya, dibiarkan. Contoh, saya ambil contoh yang gampang. Dan yuk kita kumpul jam sekian ya. Tahu-tahu dia datang sendiri, lebih lama datangnya. Nah, akhirnya saudaraku menjadi sebuah kerepotan, menjadi sebuah problem di dalamnya karena tidak tertib. Orang yang tidak taat atau tidak mau menuruti itu artinya sudah jatuh. Saya ambil contoh begini.
Yunus disuruh oleh Tuhan ke Niniwe. Ternyata dia sulit diatur karena dia punya kepentingan sendiri. Dia tidak suka dengan orang Niniwe. Tapi Tuhan waktu itu suruh dia ke Niniwe. Akhirnya dia diam, dia pergi justru ke Tarsis. Tidak taat. Tidak taat. Akhirnya akibat ulah dari Yunus yang tidak taat, yang sulit diatur, orang sekapal itu rugi besar. Hartanya dibuang, nyaris nyawanya binasa. Untung Yunus masih mau mengaku, lempar aku ke laut. Saudara bisa perhatikan, kalau orang beriman tidak tertib, tidak taat, saudara ingat pasukan Yosua waktu menyerbu Ai 36 mati. Karena ada yang tidak tertib, Ahad. Sudah diberitahu jangan ambil, dan diam-diam dia ambil. Dia lupa kalau Tuhan melihat apa yang diperbuatnya. Tuhan gak bisa TST. Akhirnya hukuman jatuh. Begitu juga saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh belajar. Kelihatannya sepele, kecil menurut anggapan kita. Tapi kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, yang kecil ini merusak yang besar. Ketidaktertiban, ketidaktaatan, ketidakdisiplin itu merusak hal-hal yang besar. Itu tadi contoh Yunus. Ya. Orang lain akhirnya menjadi korban. Menjadi korban. Yang kelima, keluar dari rencana Allah. Sadar atau tidak, banyak rencana Allah yang indah yang batal dalam hidupnya sebab tidak taat dalam perkara kecil. Sebab itu Tuhan berkata kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dengan kata lain, kalau Yosua taat pada hukum yang sudah diberikan, maka Yosua beruntung. Tapi sebaliknya, kalau tidak taat, ya, dia keluar dari rencana Allah, dia bisa-bisa binasa. Gagal. Membawa bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan gagal. Rencana Allah gagal. Sebab itu perlu taat. Saudara, supaya kita tidak keluar dari rencana Allah. Amsal 4 ayat yang ke-25 dan 27 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Semua dikatakan jangan menyimpang. Taati. Supaya rencana Tuhan, perkara yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita jadi. Bukan batal. Perkara yang kecil membuat orang tersebut keluar dari rencana Allah. Nah, kadang Tuhan bicara kepada kita, tapi kita nih keras kepala. Saya beri contoh begini. Suara roh itu seringkali kecil. Dan orang yang tidak tertib mengabaikan. Sehingga rencana Allah yang besar,
yang sudah disediakan Allah baginya jadi batal. Misalnya, saya ambil contoh ya. Jadi saudaraku, suara roh itu seringkali kecil. Tapi orang yang tidak tertib ya, mengabaikan apa itu. Begitu saudaraku ya. Sehingga akhirnya rencana Allah yang besar. Waktu Daud disuruh oleh ayahnya, ayo bawa makanan, pergi ke kakakmu. Daud ikut, saudara. Terus dia mendengar ada orang yang menghina Allahnya. Terus dia tanya, siapa itu? Oh, itu panglimanya Filistin. Di sini kita melihat Tuhan memimpin Daud langkah demi langkah. Akhirnya kakak-kakaknya nggak terima. Nah, tapi Daud tetap terus mengikuti pimpinan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyuruh Daud pergi ke sungai untuk ambil batu. Ini tidak masuk akal. Diberi pakaian kebesaran oleh Saul, pakaian perang Saul nggak bisa jalan. Akhirnya Daud ngikuti pimpinan roh. Saudara perhatikan, dia tidak keluar dari rencana Allah. Justru Daud mengalahkan apa yang mustahil bagi pandangan manusia, tapi kalau Tuhan menyuruh, hasilnya luar biasa. Ya. Jadi kita melihat luar biasa. Elia, waktu putus asa, setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi hutan, dia sembunyi di dalam gua. Dia takut karena mendapat ancaman dari Isabel. Dalam 1 Raja-Raja 19 dikatakan demikian ayat 11 sampai yang ke-13. Lalu firman-Nya, keluarlah. Ini Tuhan yang berbicara, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Saudara perhatikan, sebelum Tuhan lewat, ada angin yang besar membelah gunung-gunung, ada gempa dan lain sebagainya. 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, small voice. Jadi satu suara yang kecil begitu. Terus segera sesudah Elia mendengarnya, nah Elia bisa mendengar ini, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat ayat 14 sampai 18, waktu Elia bisa menangkap suara Tuhan yang kecil begitu, dia tangkap, dia bisa mengerti, dan Tuhan menunjukkan rencananya. Setelah ini apa? Mengurapi ini, melantik Elisa dan seterusnya. Sampai Tuhan membawa Elia masuk dalam kesempurnaan, Elia dijemput dengan rata berapi. Haleluya. Ya. Hasilnya luar biasa. Kalau kita mendengar, ya, sekalipun itu suara itu kecil, tidak masuk akal, sama pada waktu Elia minta hujan. Dia berdoa sampai 7 kali. Ternyata Tuhan hanya menunjukkan
tanda yang sangat kecil, awan sebesar telapak tangan. Tapi Elia bisa menangkap, bisa mengerti, dan Elia langsung perintahkan, pergi, beritahu kepada Ahab, hujan besar akan turun. Selesai berbicara, langsung suasana atmosfernya itu berubah jadi gelap. Haleluya. Yusuf oleh bapaknya disuruh untuk melihat saudara. Yusuf, cobalah pergi lihat saudara-saudaramu yang menggembalakan, berilah kabar, bawalah kabar. Nah, waktu itu bapaknya menyuruh ke Sikem, sebab memang saudaranya menggembalakan di situ. Yusuf menurut, waktu datang di Sikem dia cari, gak ketemu. Terus orang tanya, kamu cari siapa? Aku cari saudara-saudara. Oh, tadi aku mendengar dia berbicara ke Dotan. Saudara perhatikan, Yusuf ini orang yang setia terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak. Sebenarnya Yusuf kalau pulang juga tidak salah. Kan sudah sampai di Sikem tidak ketemu. Tapi Yusuf bukan seperti itu. Dia cari di Dotan, itulah awal celaka yang dialami oleh Yusuf. Tapi di dalam kecelakaan dalam tanda petik itu justru rencana Allah menjadi nyata dalam hidup Yusuf lewat proses. Saudara lihat, ya, kalau kita setia, kita taat, kita disiplin, sekalipun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, akhirnya Yusuf naik dan menjadi berkat buat seluruh keluarga Yakub. Haleluya. Juga Paulus, dia ke Britania, dia tidak diizinkan, dia akhirnya ke Makedonia dan sampai di Filipi, kota yang pertama, justru mengalami aniaya. Tapi taat. Haleluya. Nah, kalau seandainya kita taat, terus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita taat akan hukum-hukum Tuhan, terus ada sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan marah, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Ikuti saja langkah-langkah berikutnya. Memang kalau daging diizinkan bicara, pasti protes. Itu akibat kamu turut Tuhan, itu akibat kamu taat kepada Tuhan, dan seterusnya. Tapi kita jangan mau dengar. Kita tetap fokus kepada suara Roh Kudus yang memimpin kita. Akhirnya Tuhan tunjukkan rencana yang sesungguhnya yang luar biasa. Haleluya. 6. Timbul akibat besar karena tidak tertib dalam hal kecil. Timbul akibat besar karena tidak tertib dalam hal kecil. Saya berikan contoh, saudara. Ketertiban itu bisa memenangkan masalah-masalah yang besar. Yosua diberitahu oleh Tuhan, tembok Yeriko itu kan hancur kalau dikelilingi 13 kali. 6 hari, 1 hari, 1 kali kelilingan, hari ke-7, 7 kelilingan. Dan selama keliling, 12 kali keliling itu tidak boleh ada yang bersuara. Kecuali imam meniup sangkakala, baru setelah kelilingan yang ke-13, Yosua berkata bersorak. Dan mereka kompak semua bersorak. Akhirnya runtuh. Apakah tembok itu runtuh karena sorakan?
daripada pasukan Yosua, bukan. Ketertiban, ketaatan itu membuah hasil yang besar. Saudara bisa bayangkan seandainya pasukan Yosua ini tidak tertib. Satu bicara, pembicaranya akhirnya jadi maut. Ngapain kita keliling seperti ini? Kita ini mau perang, bukan mainan keliling. Kalau satu bicara, akhirnya kacau. Tapi karena tertib dalam satu komando, setia, sekalipun perintah itu mungkin nggak masuk di akal, bosan sudah keliling, stop, bosan. Tapi ngerti nggak ngerti dia taat. Begitu kali yang ke-13 Yosua bergerak, bersoraklah, oh terjadi. Begitu kalau kita taat, bukan karena ketaatan kita, tapi ketaatan itu berbuahkan manis. Tuhan menjadikan, Tuhan memberikan bonus, memberikan hadiah besar, saudaraku, kalau kita taat. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita taat hasilnya. Nah, saya contoh beberapa banyak dari orang beriman tidak tertib, tidak taat untuk merenungkan firman Tuhan. Hasilnya apa, saudaraku? Gak dapat janji Tuhan. Coba janji Tuhan itu apa sih? Coba kita lihat Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ayat 1 diberitahu berbahagia. Kalau kamu tidak berjalan, tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tidak ikut. Nah, kita tertib kan, kita mau. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kadang-kadang kita mengalami ketidakberhasilan karena kita tidak taat. Sebab di dalam kita merenungkan firman Allah tersimpan di dalam hati kita. Manakala kita mengalami kesukaran, Roh Kudus akan mengingatkan firman yang sudah pernah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita pernah dengar, diingatkan oleh Roh Kudus. Nah, firman ini menimbulkan iman. Orang beriman hidup dari iman. Timbul iman. Nah, iman itu yang membuat kita menang, berkemenangan. Ya. Sebab itu, saudaraku, jangan kecilkan kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, banyak kerusakan secara jasmani dan rohani, banyak kerusakan secara jasmani dan rohani akibat tidak tertib dan disiplin. Ya, sekali lagi, banyak kerusakan secara jasmani dan rohani akibat tidak tertib dan disiplin. Nah, sekarang kita lihat kilas balik dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita hancur? Apa yang membuat kita gagal? Kilas balik, coba dilihat, saudara. Oh, saya tidak tertib dalam hal ini. Saya tidak disiplin, saya tidak dengar-dengaran, saya tidak taat. Nah, itu harus diperbaiki. Mungkin sudah sekian lama kita meninggalkan acara rutin pembacaan firman Tuhan. Sudah ditinggalkan lama. Nah, kembali coba. Hari ini diingatkan, oh ya, renungkan, pelajari, saudara. Hasilnya beruntung. Apa yang diperbuatnya berhasil juga.
Kiranya Tuhan memberkati. Dan lewat firman ini, saudaraku, kita mau belajar menjadi orang beriman yang tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin. Murid Kristus adalah murid yang disiplin, murid yang tertib, murid yang taat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kembali Tuhan, kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sebagai orang beriman, kami harus hidup dengan tertib, hidup dengan disiplin. Ini bukan hal kecil, tapi ini hal yang pokok, yang bisa menghancurkan baik kehidupan jasmani, baik kehidupan roh. Dan kami semua boleh sadar bahwa kedisiplinan, ketaatan, ketertiban itu hal yang penting dalam hal jasmani, istimewa dalam hal rohani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati umat-Mu dalam pekerjaannya. Mungkin mereka nggak berhasil, belum berhasil karena tidak tertib. Tuhan, biar lewat kebenaran firman ini, mereka diingatkan kembali. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati kesehatannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati masa muda, berkati pelayanan. Kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menggendong kami. Sampai masa tua kami, Tuhan tetap sebagai Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna melingkupi kami semua. Persekutuan, damai sejahtera, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kami. Bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah dengan karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kami mau tertib, kami mau disiplin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.